Salve, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rita Vera Mailina SAG, NIM 253091483. Saya merupakan guru pendidikan agama Katolik di SD Negeri 53 Tapangunti, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Agama Katolik Batch 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Katolik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Praktek pembelajaran ini dilaksanakan di SD Negeri 53 Tapangunti dengan materi Nabi Amos Pejuang Keadilan. Mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 6. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih. Salve.
tidak disambar oleh api. Nah, mereka merasa lelah. Setelah itu Nabi Elia berdoa kepada Allah, dan apa yang terjadi? Kurban yang dipersembahkan oleh Nabi Elia itu dimakan oleh api. Maka di situ terlihat bahwa nabi-nabi Baal itu adalah nabi-nabi palsu. Oke, baik. Kali ini tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan di sekitar kita. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai keadilan dari kisah Nabi Amos. Nah, nanti Nabi Amos ceritanya akan kita dengarkan sama-sama. Sebelum mendengarkan cerita Nabi Amos, Ibu mau bertanya lagi. Pernahkah kamu melihat tindakan tidak adil di sekitarmu? Gantian, pernah tidak? Pernah. Ruben? Pernah. Kira? Pernah. Berarti rata-rata kita semua pernah melihat tindakan tidak adil. Nah, yang kedua, mengapa bersikap adil itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Supaya apa? Tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan ya, supaya tidak ada perselisihan. Apalagi? Apa? Supaya tidak ada kecurangan. Ada lagi yang bisa jawab? Biar damai. Oke, baik. Sekarang pertanyaan nomor 3. Bagaimana perasaanmu ketika melihat temanmu dihukum padahal dia tidak bersalah? Apakah kamu merasa senang? Kasihan? Merasa sedih? Evelyn, merasa apa? Sedih. Cika, kalau melihat kawannya sedih. Cika, jangan main gunting, berbahaya. Baik. Nanti dalam pembelajaran ini kalian akan berdiskusi bersama kawanmu, ya. Nanti akan berdiskusi bersama kawanmu membahas tentang tindakan-tindakan tidak adil yang terjadi di sekitar kita berkaitan dengan kisah Nabi Amos. Nah, Nabi Amos itu adalah seorang petani dan peternak. Dia bukan siapa-siapa sebenarnya, tetapi Nabi Amos dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan kepada bangsa Israel untuk bertobat karena perilaku mereka yang sudah membuat Allah itu merasa kecewa, merasa marah, kata Ruben. Baik, sekarang Ibu mau memperlihatkan ke kalian, silahkan disimak baik-baik. Ini tentang tindakan ketidakadilan. Kita lahir dan dibesarkan di negeri ini, ya, Indonesia, di mana warisan budayanya membuatku bangga akan negara ini. Namun, Indonesia yang katanya negara hukum dan di atas hukum itu pun yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya, malah melakukan hal yang sebaliknya. Memang sih, negara kita kaya, namun sangat miskin dalam keadilan. Bagaimana negara ini bisa maju jika suara rakyat pun tidak didengar? Hukum di negeri ini pun sudah sangat berantakan dan tak bisa menciptakan keadilan yang kita inginkan. Di mana seorang istri yang memarahi suaminya karena pulang mabuk-mabukan malah dipenjara. Bukankah seharusnya sebaliknya? Kalaupun pandemi melanda, susahnya mencari uang pun kita rasakan, dan mereka malah membalas dengan korupsi uang rakyat dan uang negara demi kepentingan mereka sendiri. Di mana keadilannya? Indonesia itu tidak kekurangan orang yang pintar, namun kekurangan orang yang adil dan jujur. Tapi aku yakin dengan bersama kita pasti bisa mengembalikan Indonesia kita yang sejahtera seperti dahulu kala. Baik, tadi sudah kita tonton tentang
membagi kalian di dalam kelompok. Untuk yang sebelah di sini, ini kelompok 1. Kemudian kelompok sebelah ini itu kelompok 2. Nah, yang ini kelompok 3. Sebelum mendiskusikan pertanyaan nanti yang akan ibu tayangkan di papan tulis, maka kita akan menonton lagi. Baik, silakan dilihat, diamati, karena di dalam video ini itulah nanti yang akan kalian jawab. Kitab Nabi Amos. Amos adalah seorang peternak domba dan pemungut buah arah hutan yang tinggal dekat perbatasan antara Israel di utara dan Yehuda di selatan. Nah, Israel di utara telah merebut kemerdekaannya sekitar 150 tahun sebelumnya. Ingat 1 Raja-Raja 12. Dan pada saat itu dipimpin oleh Yerobeam kedua, seorang pemimpin militer yang sukses. Ia memenangkan banyak pertempuran dan wilayah baru bagi Israel, serta mendapatkan banyak kekayaan, tetapi di mata para nabi, ia seorang raja yang paling buruk yang pernah ada. Kekayaannya membuat dia menjadi masa bodoh, dan ia membiarkan penyembahan berhala kepada dewa-dewa Kanaan, yang kemudian menyebabkan ketidakadilan dan orang-orang miskin diabaikan. Katanya yang terakhir, Amos melihat Allah memukul tiang kuil berhala Israel di Betel dengan keras, dan seluruh bangunan itu pun runtuh. Inilah gambaran akan keadilan Allah atas para pemimpin dan dewa-dewa bangsa Israel. Kesudahan mereka pun akhirnya tiba. Namun tiba-tiba di paragraf terakhir kita melihat secercah harapan. Paragraf tersebut menggambarkan bangsa Israel sebagai bangunan yang sudah hancur, tetapi Allah berkata bahwa dari reruntuhan ini suatu hari Ia akan mendirikan kembali pondok Daud. Dengan kata lain, Allah akan mengutus Raja Mesias di masa depan dari garis keturunan Daud, dan Ia akan membangun kembali keluarga umat Allah, yang ternyata juga termasuk orang-orang dari segala bangsa. Semua kehancuran yang disebabkan oleh dosa bangsa Israel dan penghakiman Allah akan dipulihkan pada hari itu. Nah, paragraf terakhir ini sangatlah penting karena menjadi satu-satunya pengharapan di balik penghakiman dan juga membantu kita memahami bagaimana kitab ini menelusuri hubungan antara keadilan Allah dan belas kasihannya. Jika Allah itu baik, Ia harus menentang dan menghakimi kejahatan di tengah-tengah bangsa Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Namun tujuan jangka panjang Allah adalah untuk memulihkan dunianya dan membangun sebuah keluarga perjanjian yang baru. Dan melalui perkataan Amos, sampai hari ini kita masih mendengar semuanya untuk belajar dari kemunafikan dan bencana yang dialami bangsa Israel, dan juga untuk melakukan penyembahan yang benar kepada Allah yang akan selalu mendatangkan keadilan dan kebenaran serta kasih kepada sesama kita. Dan inilah inti dari kitab Amos. Membaca ayat kitab suci yang ada di dalam LKPD-nya. Di dalam LKPD-nya silahkan dibaca ayat kitab suci, dikaitkan dengan video tadi. Kemudian kalian menjawab pertanyaan ini di kertas yang sudah Ibu bagikan. Ya, kertas yang sudah Ibu bagikan, silakan dijawab. Dibaca LKPD-nya
Bagus. Terus kelompok 3 menilai kelompok 2. Gimana hasilnya? Bagus. Semuanya berarti bagus. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Kita melepaskan rasa capeknya dengan berjoget lagi. Gerakan badannya yang sudah capek tadi. Ayo gerak. Baik, dari hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok tadi, sekarang Ibu mau kalian menilai masing-masing kelompok. Misalnya kelompok 1 hanya boleh memberikan penilaian ke kelompok 3 atau kelompok 2. Begitu juga kelompok 2 hanya boleh menilai kelompok 1 dan kelompok 3. Tidak boleh menilai kelompoknya sendiri dengan bintang. Jadi masing-masing Ibu kasih bintang. Silahkan kalian tempelkan di kelompok diskusi mana menurut kalian penilaian kalian. Yang 1 jawabannya benar, kemudian penyusunan dari pertanyaan dan jawabannya itu sesuai. Kemudian yang 4 bintang itu kelompok 3 dan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 1. Oh iya, sama ya. Sama. Sekarang Ibu akan masuk ke kesimpulan dari hasil diskusi tadi. Nah, hasil diskusi tadi itu membahas tentang Nabi Amos yang memperjuangkan keadilan bagi bangsa Israel. Di sini kita mau belajar dari kisah Nabi Amos bahwa hidup itu harus adil, harus jujur, harus peduli terhadap sesama. Iman kepada Allah harus kita
bahwa dalam kisah Nabi Amos di situ ada apa? Ada pemimpin-pemimpin yang serakah. Pemimpin-pemimpin yang hanya kerjanya memeras rakyatnya. Nah, memeras rakyat itu contohnya apa? Tindakan apa? Kekerasan. Selain itu apa lagi tindakan memeras? Korupsi. Rakyat yang bekerja tetapi para penguasa yang menikmati hasilnya. Maka dari itu kita harus menjauhkan diri dari tindakan tidak adilan atau tadi yang dibilang keserakahan. Nah, apa yang dikehendaki Tuhan kepada kita? Apa yang Tuhan kehendaki kepada kita? Tuhan menghendaki kita untuk harus bertobat. Kemudian apa lagi? Untuk melakukan apa yang diminta oleh Tuhan dan menjauhi segala yang tidak disukai oleh Tuhan. Baik, sekarang buka LKPD-nya lagi. Silahkan kalian isi bagian refleksinya. Tinggal kalian pilih centang ya